Halo Mbak Buna. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Shalom. Halo, selamat pagi. Tuhan yang besar, amin Bapak Ibu. Buna. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan. Buna, pagi. Baik, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Saya percaya kita semua siap untuk menghadap tata kasih karunia yang kudus, karena ada yang akan Tuhan kerjakan dan akan yang limpahkan. Saya mau perkatakan kita semua adalah orang-orang yang diurapi Tuhan, orang-orang yang akan menerima kebaikan Tuhan dan lawatan Tuhan, orang-orang yang akan menyatakan kasih setia dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan ini. Amin Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Amin ya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama naikkan syukur kepada Tuhan. Selamat pagi di hari Senin ini Bapak Ibu, di pekan yang sedikit lagi akan membawa kita masuk kepada bulan 11 ya. Hitungan 2 minggu lagi udah masuk bulan 11 ya Bapak Ibu. Ya, time is running so fast. Berlalu begitu saja. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah berlalu dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Selamat pagi untuk Abuni terkasih, yang walaupun ya luar biasa terasa ya, karena kalau memang seperti yang saya bilang Bapak Ibu, saya pun juga merasakan demikian. Kita semua ya, terlebih lagi. Dan jangan heran kalau kenapa ya kalau hari Senin kok kayaknya terasa lebih lelah daripada hari-hari yang lain. Ya, biarlah kita lelah bukan karena masalah, tetapi lelah karena kita benar-benar mengerjakan segala sesuatu dengan yang terbaik. Amin Bapak Ibu sekalian. Karena itu kita akan mendapatkan yang jauh lebih baik ya. Tubuh jiwa roh kita itu bekerja secara bersamaan. Makanya kalau hari Minggu orang yang melayani begitu ketemu Seninnya itu pasti terasa banget gitu loh ya. Tapi yang pasti saya mau perkatakan pagi hari ini, mari yang beriman kita mau sama-sama satu di dalam doa Bapak Ibu. Kami menghadap tahta kasih karunia-Mu yang kudus ya Tuhan, karena kami percaya bahwa jerih payah kami di dalam kehidupan bersama dengan rencana Tuhan tidak pernah sia-sia. Berkati, urapi, pulihkan keadaan setiap hamba-hamba-Mu, baik hamba sendiri, istri hamba, dan juga Bapak Ibu semua yang barangkali kemarin juga melayani dan kemarin mengerjakan banyak hal atau baru saja bepergian dengan keluarga dan juga orang-orang terkasih. Apa yang kami rasakan pagi hari ini tidak akan mengganggu apa yang harus kami kerjakan hari ini. Untuk itu hamba mau berdoa, kiranya damai sejahtera yang daripada Allah yang Maha Kudus dan kekuatan daripada Tuhan Yesus ada padamu Bapak Ibu sekalian, supaya kita semua yang hadir di pagi hari ini adalah orang-orang yang benar-benar akan melihat bagaimana Allah bekerja jauh lebih hebat dan luar biasa. Ketika engkau memberkati, engkau diberkati luar biasa. Ketika engkau menolong, engkau ditolong luar biasa. Ketika engkau memelihara, engkau dipelihara luar biasa. Ketika engkau melindungi, engkau dilindungi luar biasa. Ketika engkau memberi yang terbaik, engkau diberikan jauh lebih baik dari yang terbaik secara luar biasa. Oleh karena Allah kita adalah Allah yang dahsyat, hebat dan luar biasa. Yesus Kristus Tuhan namanya. Itu sebabnya mari sama-sama Bapak Ibu kita satu dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya.
Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami bersepakat dan percaya. Haleluya. Amin. Ya. Selain ada Abu nih, ada juga Ibu Ayen, juga ada Ibu Femi, dan juga selamat pagi untuk Ibu Rika, Ibu Lingga, dan juga Ibu Sinai, lalu Ibu Acen, sudah Ibu Debi, Ibu Diana, Ibu Dora Gunawan, Ibu Duma, Ibu Femi, sudah tadi Ibu Leli, Pak Hendri Gunawan, Bu Heriana, Bu Irma, Bu Lani, Pak Mardani, juga Ibu Mimi, Pak Musa Lembang, Bu Natalia, Bu Nancy dan Pak Jusman, Bu Sekar, Bu Susilawati, Bu Yani dan Pak Yosep. Baik Bapak Ibu yang terkasih, ya Bu Sinai tadi sudah saya say hello ya. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama naikkan pujian. Pujian berikut ini ya, kalau kemarin yang mengikuti, kalau tidak salah kemarin Boni sampaikan ada Bu Yani ya. Terima kasih banyak sudah join di ibadah kami by Zoom. Pujian ini adalah pujian yang mengingatkan kita bahwa ada satu pribadi yang ketika kita lemah dia yang angkat hidup kita. Ya, ketika kita jatuh, dialah yang menopang tangan kita. Dialah penolong yang begitu setia. Jadi kalau kita sudah mengalami ini, hendaklah kita tetap dan semakin percaya kepadanya. Ya. Percaya dengan apa yang sudah dijanjikannya. Sebab janjinya itu ya dan amin Bapak Ibu. Ya, jadi pujian ini akan mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa ada janji Tuhan yang iya dan amin. Jadi untuk itu jangan ragu dan jangan bimbang, tetaplah percaya apapun keadaan saudara. Percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Saat ku lemah, kau angkat hidupku. Saat ku jatuh, kau topang tanganku. Kau penolongku yang setia, ku percaya padamu. Juru selamatku, tempat pengharapanku. Mau percaya, sama-sama katakan. Aku percaya janjimu ya dan amin,
setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta. Oh, oh, oh. Haleluya. Ku mau tetap percaya dan setia di dalam hidup ini, Tuhan. Ku mau tetap percaya bahwa janjimu ya dan amin buat kami. Aku percaya janjimu ya dan amin, kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku pinta. Aku percaya haleluya. Kami percaya janji kami di dalam Tuhan juga tidak akan berubah, sama seperti Tuhan yang memberikan teladan buat kami, bahwa ketika seseorang berjanji dia tidak boleh berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan ya Bapak Ibu sekalian, haleluya. Itu sebabnya Bapak Ibu, hubungan orang percaya dengan Tuhan lebih dari sekedar Allah sebagai pencipta dan kita manusia sebagai yang diciptakannya gitu ya. Untuk yang baru saja bergabung di BW ya, bagi Bapak Ibu yang ada di YouTube ya, kita mau sapa-sapa, kita mau lambaikan tangan Bapak Ibu, kasih gestur buat sahabat-sahabat yang ada di YouTube ya. Gak masalah ya, bagi yang di YouTube tidak ada masalah. Kalaupun misalnya cuma bisa join di YouTube Pak Pendeta, enggak masalah. Ini sebutnya Pak Pendeta atau pastor sih? Nah itu ya, sebenarnya sama aja Bapak Ibu. Ini sebenarnya namanya Abuna atau siapa sih? Jadi Abuna itu adalah istilah Bapak Gembala di dalam kebudayaan kekristenan di Timur Tengah ya. Makanya disebut Abuna. Jadi bukan Pak Abuna. Abuna itu adalah Bapak Gembala ya, Bapak Pendeta istilahnya ya. Secara khusus juga di kekristenan Koptik pertama kali di daerah Timur Tengah juga disebut Abuna. Nah kalau pendeta sama pastor sama aja. Kalau di luar negeri disebut pastor ya. Jadi bukan pastor itu untuk ini, untuk apa. Loh kok pastor tapi kok begini kayak pendeta, sama aja ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang penting saya hamba Tuhan Bapak Ibu ya. Ya ini buat yang baru saja bergabung di BW yang di YouTube. Ada Instagramnya adalah @bwdevotional. Yang pasti untuk Bapak Ibu semua yang
baru saja bergabung atau yang sudah lama bergabung, tentu tidak lupa ya ketika menyaksikan video BW kasih tanda apa Bapak Ibu? Iya, tanda jempol ya. Cuma modelnya tanda jempol. Tapi memang kenyataannya pada saat hanya sekedar membaca atau merenungkan firman Tuhan atau menyaksikan tayangan dan memberikan tanda like atau subscribe, itu tidak semudah itu ya. Ya, ini saya rasakan juga. Tidak semudah itu, bukan cuma sekedar di BW, tapi untuk banyak hal. Jadi hari ini kita masuk ke perikop di mana betapa besar arti sebuah dari ketaatan. Ya. Bapak Ibu, karena ketika kita setengah-setengah taatnya, maka jangan heran kalau kita juga mengalami mujizatnya ya setengah-setengah. Jadi butuh ketaatan itu butuh apa sih? Butuh full. Cuman masalahnya kan pasti ada banyak pertimbangan nih kalau untuk kita mau taat. Nah, untuk itu kita mau belajar dari kisah ini. Kita buka yuk sama-sama di 2 Raja-Raja pasal yang keempat. Oh, 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kalau keempat kan sudah kemarin. Ya, 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Kita mau baca ya. Dengan perikop Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram, tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shekel emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya lah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati.
Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Nah, yang sepakat boleh katakan amin. Maukah engkau menjadi tahir hari ini, Bapak Ibu sekalian? Kenapa di awal saya membahas mengenai abuna, pendeta atau pastor? Belum lagi pakaian saya kalau hari Senin atau kadang-kadang di salah satu hari itu casual kayak hari ini, cuma pakai kaos, pakai jaket. Karena Bapak Ibu, satu, yang di YouTube harus tahu bahwa yang ngomong ini memang hamba Tuhan. Bukan untuk menyombongkan, enggak, tapi sebagai status. Ya, supaya tahu bahwa di sini bukan konten kreator. Ya, saya ini bukan konten kreator. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, di dalam kehidupan Anda hari ini, yuk kita mau sama-sama belajar menyadari bahwa identitas saudara dan saya sewaktu-waktu jika diperlukan memang orang harus tahu. Tapi bukan sebaliknya, kemana-mana kita ngasih tahu kepada orang-orang kita itu siapa. Nah, dalam konteks ini coba lihat deh, Elisa itu mengatakan, dan dari apa yang dikatakan oleh Elisa dia ngomong, tapi lihat bukan tentang dia, supaya di kawasan ini itu ada hamba Tuhan, ada seorang nabi. Artinya ada apa? Ada perpanjangan tangan kasih pertolongan Tuhan. Karena kan Naaman sudah berangkat dari daerah yang cukup jauh dengan persiapan yang matang. Nah, itu satu. Jadi kalau misalnya hari ini dimanapun dan kemanapun Anda akan pergi, pokoknya ingat, kalau memang Anda harus tunjukkan identitas Anda sebagai pelayan Tuhan, tunjukkan. Kapan itu Abuna? Ya yang simpel lah, yaitu apa? Ajak berdoa dong. Tunjukkan bagaimana sikap kita ketika kita merespon atasan kita. Bagaimana kita juga mentaati apa yang menjadi instruksi. Ya, mempelajari manual book. Kalau ada barang baru, dibuka boxnya, dibaca. Karena untuk pelayan-pelayan Tuhan, saya sangat yakin SOP atau Standard Operating Procedures adalah apa? Baca Alkitab. Kalau melayani di gereja tapi enggak pernah baca Alkitab atau manual book, mau bagaimana melayani dengan baik gitu kan? Nah sama kalau kita kerja, tapi kalau kita hanya berpatokan dengan yang biasa kita lakukan saja, dari mana kita bisa menjamin pekerjaan kita itu akan maksimal? Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini diingatkan hal seperti itu. Nah, lalu kemudian kalau memang kita juga bisa melihat diri kita diberkati, diri kita diubahkan, diri kita bertumbuh, atau teman-teman kita juga, atau rekan-rekan kita yang kita kabarkan. Apa itu? Kita nggak usah jauh-jauh lah di BW ini.
Kalau diri kita ini, saya bertumbuh. Saya bicara konteks sekali lagi bukan pribadi saya ya, enggak. Kita sama-sama sepakat bahwa kita sedang membicarakan kuasa Tuhan yang ada di BW. Itu yang bisa memulihkan. Lewat siapa saja, lewat kesaksian yang pas didengar, pas disampaikan dan didengar, lewat lagu pujian yang saya putar sebentar dari MP3 player ya, lewat pujian yang kita naikkan, bahkan lewat orang-orang yang melihat teman-teman lainnya yang ngebuka kamera bagaimana sungguh-sungguh memuji Tuhan, itu diberkati. Nah, kita itu jangan enggak ambil pusing. Jadi di ayat yang pertama tadi, di ayat yang kedua ya, di ayat yang pertama, kedua, ketiga itu adalah sebuah contoh keadaan yang seringkali kita suka nggak mau ambil pusing. Bukan urusan saya. Untung anak kecil ini bukan seperti itu modelnya. Sehingga bisa diketahui bahwa di kerajaan Israel itu ada seorang nabi. Tersiarlah kabar perbuatan hebat tangan Tuhan, dan mujizat itu boleh terjadi. Jadi kalau memang melalui BW ini Anda diubahkan, Anda diberkati, Anda mengalami mujizat, jangan sungkan untuk mengajak mereka. Karena apa? Kalau kita saja nggak sungkan ngajak ke tempat-tempat yang kurang baik di zaman-zaman dulu misalnya, kita ngajak bersepakat untuk membalas dengan jahat, kita ngajak bersepakat untuk mengkhianati, kita ngajak bersepakat untuk bersenang-senang dengan cara dunia. Ya, kenapa kita tidak bersepakat untuk mengajak orang-orang menyaksikan BW mulai dari di YouTube barangkali, nggak perlu harus di Zoom juga. Kalau memang benar-benar mau konsisten, bisa kok di YouTube di jam-jam sesuai dengan yang Anda bisa butuhkan. Tapi pun kalau misalnya ada yang mau ikut di Zoom, silakan tulis di komen. Silakan tulis di komen. Nah, sekali lagi di sini bukan apa, supaya semakin banyak orang tahu bahwa ada BW loh yang bisa membawa kita semua itu melangkah dengan pasti, karena ada tuntunan firman Tuhan yang kita dengar setiap hari. Selain juga hal-hal yang lainnya. Ya. Tapi di BW ini tidak hanya yang sudah pernah bareng sama saya ke Holy Land, tapi di BW ini kan kita mau sama-sama masuk ke Yerusalem baru, New Holy Land, betul nggak Bapak Ibu? Jadi mari Bapak Ibu sekalian, kita harus bergegas untuk mengajak jiwa-jiwa semakin banyak mendapatkan kabar baik, supaya makin banyak yang disembuhkan. Memang kalau disembuhkan, kalau untuk bisa mengajak orang pasti harus cerita begini, begitu, begini, begitu. Makanya tuh dituliskan begini, beginilah, kayak begitu ya. Ditulis semua. Nah, kebanyakan orang suka malas untuk cerita. Tapi lucunya untuk ngegosip orang demen. Nah, ini repot kita ya. Jadi kalau misalnya buat menceritakan kebaikan Tuhan itu kayaknya aduh sungkan. Tapi kalau untuk menceritakan musibah orang, ya, kesialan orang, bahkan kalau lagi melepaskan unek-unek, waduh itu kayaknya luar biasa. Tapi untuk menyatakan sesuatu kok sulit ya? Ya, tidak sulit tapi pasti bisa. Amin Bapak Ibu. Kenapa saudara? Karena semua orang pasti punya penyakit kusta.
Abuna kok ngomong gitu? Loh, kusta di sini kan bukan kusta secara harfiah saja, tetapi sesuatu yang sebenarnya harus dipulihkan. Intinya begitu. Oh, saya sudah masuk nonton BW berapa kali belum dipulihkan. Yang tadi Naaman aja dibilang suruh 7 kali jadi teh celup ibaratnya ya. Dicelup, angkat, celup, angkat, celup, angkat gitu ya, seperti teh celup ya. Artinya apa Bapak Ibu? Memang Naaman mengalami apa yang dinamakan ini kirain ngapain kek, bagaimana kek, cuma gini doang disuruh membenamkan diri. Terus tempatnya juga kayaknya di Sungai Yordan. Ya Anda tahulah Sungai Yordan seperti apa ya. Modelnya kayak begini banyak kok, kurang apa, ada danau yang lebih keren gitu loh. Kenapa sih nggak disuruh membenamkan diri di Danau Toba misalnya gitu, atau Danau Sorowako barangkali gitu ya, atau di mana, kenapa harus di situ? Nah, ini bicara mengenai apa Bapak Ibu? Pergerakan pikiran diri kita sendiri. Jadi hari ini kita tuh diingatkan, kalau kita sudah bertumbuh, sudah bertambah pengetahuan firman-Nya, kita sudah banyak mengalami penyertaan Tuhan-Nya, jangan lupakan untuk selalu mau menceritakan kepada banyak orang. Di sini banyak orang ini bukan konteks jumlah ya Bapak Ibu, tapi bicara sama seperti anak kecil tadi. Kita nggak pernah tahu ketika kita sampaikan, lalu yang bersangkutan tiba-tiba join, terus mendengar, disentuh oleh kuasa Tuhan, dan dia disembuhkan. Wow, itu keren itu. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kenapa saya katakan tadi jangan lupa subscribe? Maksudnya supaya enggak ketinggalan kalau ada pas video baru ya. Jangan lupa like ya, karena memang kalau suka dengan apa yang disampaikan ya boleh kasih like. Ya harus jujur juga sih. Jadi jangan juga nggak enak nih sama Abuna, sama Albuni kalau nggak di likein gitu ya. Tapi juga kami nggak mau, kalau memang suka ya jangan suka tapi cuek aja gitu ya, jangan. Nah, kita harus jujur apa adanya. Kehidupan orang percaya itu harus terlihat terrepresentasi dengan baik. Jadi hari ini Bapak Ibu, yuk mari kita pun juga harus apa adanya. Kalau misalnya lelah, ngomong lelah, capek, ngomong capek. Kalau misalnya lagi penat, ngomong penat. Jangan ditanya kamu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi begitu nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, bisa nggak diam, gak usah tanya-tanya. Wah, ternyata bukan penat ya Bapak Ibu, itu super duper penat. Jadi harusnya sebenarnya jangan ditanya-tanya dulu. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini pun semua bisa kita lihat ini practically dalam kehidupan kita. Mungkin orang berharap kita jadi istri yang hebat, katanya pendoa, perasaan biasa-biasa aja. Ya memang pendoa itu harus model kayak apa sih? Ibaratnya kan gitu kan. Sama seperti yang Naaman tadi sebelum dia taat ya. Kirain ngapain kek, gerak-gerak kayak tangannya atau apa? Biasa aja, cuman saya lagi ngebayangin, bagaimana Pak Pendeta? Ya udah berdoa aja dalam nama Yesus. Ya kalau ibaratnya gini, bagaimana Pak Abuna? Ya coba aja baca Mazmur 5 pagi hari, Mazmur 4 setiap malam. Mungkin kirain suruh ngapain kayak apa gitu, tiap hari baca ini terus. Bapak Ibu, Anda tidak pernah tahu loh, dari baca itu setiap hari Anda itu sedang diproses seperti Naaman yang akan dipulihkan. Anda tidak pernah tahu loh, ketika Anda mengikuti BW setiap pagi, Anda tuh sama seperti Naaman yang dibenamkan berkali-kali supaya kusta-kusta itu dirontokkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kuasa Tuhan bisa ada di balik sebuah kesederhanaan. Kuasa Tuhan juga tetap bekerja di balik sebuah kegiatan yang rutin. Jadi orang tua rutin kan, jadi suami rutin kan, istri juga demikian.
Pelayan Tuhan juga demikian. Memang benar manusia dunia ini mengatakan keluar dari zona nyaman. Jangan terjebak dalam rutinitas. Ya karena mereka mengandalkan kekuatan siapa? Karena mereka selalu menganggap bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang luar biasa. Percayalah pada dirimu sendiri, yakin, maka engkau akan bisa. Oke. Tetapi yang super adikodrati dan mujizat itu hanya ada di dalam penyertaan kuasa nama Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, kita harus tetap mau taat, rutin apa yang disampaikan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dibaca, apa yang harus dipelajari. Karena di balik rutinitas yang kita lakukan, kalau kita mau taat, ada mujizat yang luar biasa. Mungkin pekerjaan kita, kegiatan kita biasa sih Abuna. Ya namanya istri, ibu rumah tangga. Bukan ibu tangga rumah gitu. Kalau ibu tangga rumah itu luar biasa Abuna. Saya cuma ibu rumah tangga. Ya, di balik ibu rumah tangga ada kuasa yang luar biasa. Amin Bapak Ibu. Amin. Wah, waktu amin langsung buka mata semua ya, puji Tuhan. Berarti Bapak Ibu tadi habis ngalami lawatan Tuhan ya. Enggak masalah Bapak Ibu. Ya, untuk itu Bapak Ibu sekalian coba taruh tangan di dada sama-sama hari ini. Ya, pejamkan mata, jangan ketiduran ya. Tidak apa-apa, tapi jangan ketiduran ya Bapak Ibu yang terkasih. Pejamkan mata, dengar baik. Di posisi mana Anda hari ini? Apakah Anda pernah menunda kebaikan yang Tuhan suruh tapi Anda nggak mau ngomong? Nah hari ini dari kisah anak kecil tadi Anda sedang diingatkan. Sampaikan, karena Tuhan mau kerjakan sesuatu buat dia. Atau Anda mendengar tapi Anda tidak mau sampaikan. Sampaikan, karena Tuhan merindukan dia harus tahu. Atau di posisi bahwa Anda tidak perlu menyombongkan diri, tetapi dari apa yang harus Anda lakukan dan kerjakan dan responi, itu menunjukkan bagaimana Anda ternyata seseorang yang memang biasa melayani di gereja, Anda biasa melayani di organisasi. Tunjukkan. Supaya mereka sadar di tengah-tengah mereka itu ada orang pilihan Tuhan. Dan ini bukan untuk menyombongkan diri, tetapi untuk membuka jalan. Ada pengharapan nih di tengah-tengah organisasi ini, di tengah-tengah yayasan ini, di tengah-tengah perusahaan ini. Kenapa? Karena ternyata atasan saya adalah orang yang takut akan Tuhan. Itu akan membawa pengharapan luar biasa. Apakah Anda terjebak dalam perasaan kok kayaknya rutinitas banget ya? Bolak-balik bangun jam segini, nanti begini, nanti begini, nanti begini. Akhirnya membuat kita coba jalan yang lain lagi deh. Padahal kalau kita taat di jalan yang seperti itu, sekalipun berkerikil besar atau kecil, berbatu besar atau kecil, namun di jalan itulah kita melihat jejak kaki Tuhan Yesus. Di jalan itulah yang harus kita jalani, yang kita anggap dan orang-orang bilang rutinitas banget sih. Percayalah Bapak Ibu, bagi Tuhan yang hidup tidak ada yang mustahil. Sekalipun kegiatanmu rutinitas, statusmu rutinitas, namun jikalau engkau melakukan bersama dengan Tuhan, itu membuatmu menjadi pribadi yang mampu melakukan banyak hal dan tidak terbatas karena kuasa Tuhan menyertaimu. Sehingga engkau sembuh, engkau pulih, engkau dapat menjadi alat kemuliaan Tuhan. Diberkatilah engkau Bapak Ibu yang menerima pesan Tuhan secara spesifik hari ini. Apapun keadaan saudara, biarlah saudara dan saya, kita semua di BW ini akan selalu mencelupkan diri kita di dalam kolam hadirat Tuhan. Sehingga satu saat nanti yang sakit benar-benar mengalami kesembuhan ilahi, full, sembuh total. Yang mengalami kekurangan tidak ada lagi kekurangan, tidak ada lagi yang terikat dengan hutang piutang. Rumah tangga dipulihkan,
Setiap kita akan terus semakin bersorak-sorai, sebab kita boleh melihat di balik ketaatan kita yang secara rutin kita lakukan karena kita mengasihi Tuhan, akan menghadirkan pentahiran, pemulihan secara sempurna. Demikian juga saudara hari ini, dipulihkan dari rasa lelah, dipulihkan dari rasa sakit, dipulihkan dari segala rasa bosan, sebab ada berkat Tuhan yang sedang menanti. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan, baik ketika engkau keluar dari rumah, pergi menuju satu tempat, dalam perjalanan, berinteraksi dengan banyak orang, mengerjakan segala sesuatu, meletakkan tanganmu di atas kepala anak-anakmu, mengerjakan tanggung jawabmu, sampai engkau berjalan dalam perjalanan kembali ke rumah dan berkumpul dengan keluargamu. Apapun yang sedang engkau kerjakan dan persiapkan, baik program kehamilanmu, prospek yang baru, proyek yang baru, meeting-meeting yang baru, studimu yang sedang kau perjuangkan, berkat ini akan menyertai engkau dan engkau akan dibuat dengan berkat keberhasilan dan keberuntungan daripada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus berkenan untuk memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan Yesus menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu kehidupan masa depan yang penuh harapan, indah pada waktunya Tuhan. Tetaplah taat di dalam setiap rutinitas kehidupanmu. Di balik rutinitas itu ada berkat yang tak terbatas. Dalam nama Tuhan Yesus, yang mau tetap belajar, taat dan setia, sama-sama katakan amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Amin ya Bapak Ibu, enggak masalah ya Bapak Ibu, saya yakin Anda tidak ada yang tersinggung. Ya abunan nying apa nyindir saya ngantuk. Ya Bapak Ibu, jangankan Bapak Ibu, saya sama Abuni aja nih mata kanan kiri udah kayak digelantungin duit 100.000 tapi logaman cepek semua yang masih lambang rumah gadang tuh, rumah dari Sumatera Barat. Waduh, berat banget ini. Tapi kan seberat-berat mata kita tidak pernah seberat kehidupan kita. Amin. Terima kasih ya Bu. Itu yang paling penting, apalagi semakin bahagia ya. Aduh, saya lihat ibu nih, lihat apa rambutnya kok mirip seperti Whitney Houston ya. Whitney Houston si tinjak kayaknya ya. Puji Tuhan ya. Ya, Bu Lingga. Terima kasih Abuni. Oh iya, sama-sama. Oke, Abuna, Abuni, Ibu Leli, semuanya. Terima kasih banyak. Oh iya, Bu Aceh. Tadi Bu Lingga mau bicara, Bu Lingga. Ya, terima kasih Abuna, Buni, semuanya. Sorry, selama hampir seminggu nggak ngikutin di BW karena lagi kecapean, Abuna. Nggak apa. Waktu itu ikut siara gitu sama teman-teman di Purwokerto, tapi perjalanannya jauh banget, sampai 2 malam di bus, nggak tidur. Loh, pulang-pulang. Bu Lingga di 2 malam di bus nggak tidur, gantian sama supirnya apa kenetnya? Enggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Saya pikir Bu Lingga hebat juga ini. Jangan gantian sama drivernya sama kernetnya ini. Biasa tidur di rumah rasa enak. Iya. Ini di bus tidurnya. Oh, 2 malam. Nggak apa-apa Bu, nggak masalah. Sesekali kan biasa tidur di rumah, Ibu tidur di bus, ya kan? Iya. Besok Ibu bawa busnya ke rumah, biar busnya tidur di rumah Ibu sekali. Tidak masalah ya Bapak Ibu. Yang penting jadi tetap semangat. Kenapa ya Ibu Lingga kangen ya sama kita ya? Iya lah, rumahnya tapi mau bangun, mau duduk tuh rasanya, aduh berat banget nantilah. Sampai hari Senin aja aku bilang biar lebih seger. Enggak apa-apa Bu, ya. Yang penting kita semua tetap semangat dan jangan kasih kendor Bapak Ibu sekalian, supaya hidup kita tetap sehat, ya.
Tapi terus semangat dan menjadi apa Bapak Ibu? Jadi berkat. Menjadi berkat. Itu luar biasa karena kita punya Tuhan yang apa Bapak Ibu? Baik. Baik, sangat Sangat baik. baik, teramat Baik. baik, selalu Selalu baik, baik. selamanya Namanya baik. baik. Namanya siapa Bapak Ibu sekalian? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Kristus. Kasih tos buat saudara-saudara kita ya. Baik. Ini Semangat dah kita jalannya ini, Bunda oke? lebih dari kita jalan ke Israel. Naik tanjakannya tinggi dan gitu Oh iya, luar biasa. jalanannya. Kalau kita Apa? Israel kan jalannya jauh kan, nggak begitu nanjak kan. Iya. Kali ini udah jauh nanjak begini-gini. Waduh. Capek banget di gua ini apa tuh kalori itu yang di dekat Purwokerto itu. Oh iya. Walaupun kami belum kebayang ya itu di daerah mana. Tapi yang pasti nanti kita cari tahu ya Ibu ya. Tapi Cari- makasih udah bagi informasi ini ya. Mungkin suatu saat nanti kita juga akan menuju ke sana. Ya yang pasti Bapak Ibu jangan lupa bentar lagi sudah harus mengerjakan tugas-tugas. Yang mau istirahat silakan istirahat. Jangan lupa pasang waker ya Bapak Ibu. Takutnya Anda ada janji meeting ketemu sama orang tapi habis pelayanan lumayan lelah dan penat akhirnya lupa kebablasan ya. Jadi jangan lupa pasang alarm. Hati-hati di jalan. Pesan kami Bapak Ibu sekalian pokoknya jangan ragu. Kalau memang hari ini saya kurang suka nih dengan yang disampaikan di BW, nggak usah kasih tanda like yang ada di YouTube. Tapi kalau menurut Bapak Ibu, saya suka hari ini, saya diberkati, bolehlah kasih tanda jempol di YouTube, ya. Iya, kita Kan suka-suka tanda aja jempolnya Bunda kan gitu. nggak ada cap merah kan, kecuali pakai cap jempol merah. Nah itu nempel di muka kita ini begini. Ya boleh lah ya, sama kasih tahu yang lain ya. Terima kasih banyak loh. Terima kasih ya Bunda. Terima kasih ya Bunda. Buni. Terima kasih ya Buni. Baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Tuhan semuanya. Buni, Belen, semuanya. Terima kasih banyak memberkati. Amin. Kasih Abuna, kasih Abuni. Ya kata Abuni terima kasih banyak. Ya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuh, ya. Amin. Oh Abuna bisa tahu ya nggak mungkin kalimat lain Bapak Ibu. Pasti kalau begini-begini ya terima kasih banyak Tuhan Yesus memberkati. Oke Pak. Oke ya kita ketemu besok. Oke Tuhan Yesus memberkati ya. Bye. Bye Bapak Ibu semua tetap semangat ya. Dadah. Dah.